stimulasi visual terhadap artikulasi siswa anak tunarungu dan bicara di SD YPAC Jember. Kajian literasi yang pertama yaitu Bina Wicara. Bina Wicara adalah suatu usaha atau layanan untuk melatih peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan cara bicara yang bermanfaat dalam komunikasi yang dilakukan setelah asesmen. Yang kedua yaitu BKPBI adalah suatu pembinaan atau latihan dalam memahami bunyi yang dilakukan secara terprogram oleh tunarungu sehingga dapat dimaksimalkan sebaik-baiknya untuk berinteraksi atau bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah bahasa yang menggunakan bahasa tubuh, gerak bibir, dan ekspresi wajah sehingga tidak menggunakan suara ataupun bunyi untuk berkomunikasi dan mengungkapkan pikiran mereka terhadap lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu metode stimulasi visual. Stimulasi visual merupakan bentuk stimulasi yang dilakukan dengan cara melihat objek, kemudian objek tersebut dimasukkan ke dalam ingatan. Anak yang kami observasi yang pertama yaitu Rio. Dia kelas 4 SD yang memiliki kemampuan awal. Yang pertama, artikulasi suara sangat tidak jelas. Yang kedua, mengerti huruf dan angka dengan melihat contoh dari huruf dan angka. 3, tidak hafal huruf dan angka. Dia memiliki sedikit sisa pendengaran. Yang keempat, tidak dapat memahami oral dan maksud orang lain saat berinteraksi. Nah, pengalaman terapinya, dia pernah melakukan terapi di Kaliwates namun hanya sebentar dan didiagnosa memiliki sedikit sisa pendengaran sehingga dia menggunakan alat bantu dengar. Terus dengan bantuan alat bantu dengar, dia dapat mendengar suara di sekitarnya, namun hanya suara benturan keras dan suara tidak jelas saja. Kemampuan akhirnya yang pertama dapat mengerti huruf setelah belajar di SLB YPAC Jember. Yang kedua dapat mengenal dan mengoperasikan bilangan tapi dia sedikit pelupa. Yang ketiga sudah sedikit bisa membaca seperti ta, ti, tu, titu. Tidak bisa membedakan beberapa huruf seperti ba, pa, terus sa menjadi ca dan ga. Dan anak yang selanjutnya yang kami observasi itu namanya Adara. Dia kelas 4 SD yang memiliki kemampuan awal, artikulasi suara tidak jelas. Dia hanya memiliki sedikit sisa pendengaran. Nah, pengalaman terapinya, dia pernah melakukan terapi bicara di Malang. Kemampuan akhir dari Adara ini dapat mengerti huruf setelah belajar di SLB YPAC Jember. Terus dapat mengenal dan mengoperasikan bilangan. Sudah bisa membaca dan tidak bisa menyebutkan beberapa huruf seperti K dan Ta.
Selanjutnya yaitu Faris, kelas 3 SD, umur 10. Kemampuan awal Faris ada dua, yaitu yang pertama artikulasi sangat tidak jelas, yang kedua hanya memiliki sedikit sisa pendengaran. Pengalaman terapi, dia tidak pernah melakukan terapi. Dan yang terakhir kemampuan akhir ada 5. Yang pertama adalah dapat mengerti huruf setelah belajar di SMP YPAC Jember. Yang kedua adalah kurang bisa membaca. Yang ketiga hanya bisa mengucap huruf vokal O saja. Yang keempat tidak hafal abjad isyarat. Dan yang terakhir kelima tidak hafal huruf dan angka. Dan selanjutnya adalah metode observasi. Nah, kelompok kita mengambil 3 metode. Pertama adalah belajar sambil bermain. Kita dapat mengenalkan perahu dengan membuat perahu kertas. Yang kedua, pemberian tugas. Kita memberi soal matematika penjumlahan 1 digit seperti 1 tambah 3, 2 tambah 4, 10 tambah 1. Selanjutnya, wawancara. Kita dapat mengetahui kemampuan awal dan akhir siswa melalui wawancara itu. Selanjutnya yaitu kita membahas metode program pengoptimalan artikulasi. Yang kita gunakan adalah penggunaan media stimulasi visual berupa tiruan. Media stimulasi visual adalah media yang berbentuk stimulasi yang dilakukan dengan cara melihat suatu objek, kemudian objek tersebut dimasukkan ke dalam ingatan kita. Kita mengambil contoh yaitu kata perahu. Kita tidak hanya mengenalkan kata perahu dengan kata tulisan saja, tapi kita mengenalkan kata perahu dengan kita membuat perahu kertasnya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mengajak kalian untuk menonton video hasil observasi kita di link tersebut. Terakhir yaitu kita membahas tentang kesimpulan. Kesimpulannya yaitu anak tunarungu adalah anak yang memiliki hambatan pendengaran sehingga tidak mampu menangkap bunyi, suara, atau sesuatu lain melalui pendengaran. Akibat dari terhambatnya pendengaran, anak tunarungu juga terhambat dalam kemampuan bicara dan bahasanya, sehingga anak tunarungu mengalami keterlambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi.